Guys, siap-siap pasang sabuk pengaman. Kita bakal ngebahas gosip politik. Paling panas di balik tembok Tiongkok. Persis drama thriller, tapi yang main bukan aktor Hollywood, melainkan Xi Jinping alias Xi Jinping. Kalau kata netizen plus 62, pertanyaannya, kalau suatu hari nanti beliau lengser dari kursi Supreme Leader, apa yang bakal terjadi? Perang dengan Taiwan bubar jalan atau malah meledak lebih cepat daripada popcorn di microwave? Dan ini penting, gimana efek dominonya ke Indonesia? Yuk, kita bedah bareng-bareng sambil nyeruput kopi. 1. Xi Jinping and singgasana yang mulai goyang. Oke, flashback dulu ke Kongres. Partai Komunis Oktober 2022. Dunia dibuat melongo saat Hu Jintao, mantan presiden sekaligus mentor, Xi digiring keluar ruangan di depan kamera. Banyak yang bilang itulah episode pilot drama kudeta pelan-pelan. Sejak itu, kabar tentang power shifting makin santer, mulai dari isu kesehatan Xi, tudingan korupsi kroni, sampai operasi bersih-bersih ala KPK versi Beijing. Nah, 2 tahun belakangan ini, satu demi satu loyalis Xi terpental. Qin Gang, mantan Menlu, hilang bak di telan bumi. Li Shangfu, ex-Menhan, ikut raib dari radar. Teranyar dan paling bikin heboh Admiral Miao Hua, Direktur Komisi Militer Pusat, dipecat dengan label korupsi. Puncaknya, jabatan Panglima PLA, People's Liberation Army, resmi di-backup oleh Jenderal Buyangang sebagai penjaga gawang sementara. Kalau Agustus nanti partai menggelar Munas, jangan kaget kalau serentetan kejutan fresh from the oven bakal muncul. 2. Kapal perang Taiwan dan deadline 2027. Ingat target Combat Ready 2027. Itu janji Xi ke militernya. PLA kudu siap tempur, terutama buat skenario reunifikasi Taiwan. Data yang berseliweran menunjukkan, sejak 2023 saja galangan kapal Tiongkok memproduksi fregat, kapal pendarat, sampai kapal induk lebih cepat ketimbang Inggris bikin fish and chips. Perkiraan analis barat, antara 2027-2035, tonase AL Tiongkok bakal nyusul bahkan bisa ngelewatin US Navy. Kalau Xi tersingkir ada 2 skenario. Faksi keras ambil alih, perang makin cepat. Mereka bisa pakai momentum vacuum of power untuk nunjukin, gue paling patriotik. Faksi pragmatis naik, ketegangan mereda. Mereka mungkin fokus dulu benahin ekonomi domestik yang lagi lesu. Mana yang lebih mungkin? Jawabannya tergantung siapa yang pegang palu kekuasaan di Politbiro. Ingat, tentara Tiongkok loyal ke partai, bukan ke presiden. Jadi kalau elit partai belok kanan, PLA ikut belok. 3. Cina lagi ngurus rumah. Ekonomi kemana? Xi memang rajin ngepres taipan teknologi dari Jack Ma sampai Ponima demi kesetaraan sosialisme era digital. Tapi efek sampingnya, kapital kabur ke luar negeri, real estate collapse, dan angka pengangguran muda tembus rekor. Singapura kebanjiran miliuner baru, Indonesia ya cuma kebagian remah-remah, sorry not sorry. Belum lagi Project Belt and Road Initiative, BRI. Beberapa sukses, banyak juga yang macet. Utang negara mitra menumpuk, sedangkan di internal partai muncul tudingan bahwa dana BRI dipakai isi kantong kroni. Kalau Xi lengser, audit proyek-proyek raksasa, ini bisa jadi alat tawar faksi oposisi. 4. Dampak ke Indonesia, ancaman atau peluang? Risiko, perang Taiwan Uximajings jalur pelayaran utama Laut Cina Selatan panas. 60% ekspor-impor RI lewat sana. Asuransi kapal naik, harga barang ikut naik. Investasi Tiongkok tersendat. Proyek nikel, smelter, dan IKN bisa kena delay kalau modal Cina ditarik buat perang. Peluang, relokasi pabrik. Kalau ketidakpastian makin tinggi, perusahaan asing hengkang dari Tiongkok. Vietnam dan Malaysia udah ngantre, kenapa kita nggak gaspol? Diplomasi non-blok 2.0. Indonesia bisa jadi broker damai sambil naikin pamor di kancah global asal jago baca peta kepentingan. Intinya pemerintah harus gesit. Sedot investasi yang footloose, perkuat armada laut sendiri. Ingat ALRI masih sedot puluhan kapal vers Tiongkok yang bakal tembus 400. Dan lobi kedua kubu biar jalur logistik kita aman. 5. Plot twist, operasi sunyi ala Xi. Teori lain bilang ini semua decoy Xi, seolah-olah kekuatan beliau melemah, padahal lagi reshuffle besar-besaran supaya militernya solid satu komando waktu hari H. Track recordnya menghilangkan lawan politis lewat kampanye anti korupsi mendukung skenario ini. Apakah Barat bakal terlena? Bisa jadi. Apakah kita harus lengah? Tentu tidak. Cek timeline. 2025. Munas PKT Agustus, watch closely siapa naik jadi panglima definitif. 2026. Tahun konsolidasi ekonomi atau kegaduhan internal makin memuncak. 2027. Deadline combat ready. Kalau nggak ada pergolakan, just in case konflik memanas di Selat Taiwan. 6 kesimpulan, bersiap di garis tengah.
Guys, politik Tiongkok itu ibarat catur 3 dimensi. Apa yang kelihatan di permukaan belum tentu cerita lengkapnya. Apakah Xi bakal diturunkan? Mungkin. Apakah PLA bakal gas ke Taiwan? Bisa ya, bisa juga enggak. Yang jelas kita Indonesia nggak boleh cuma jadi penonton. Perkuat diplomasi dan intelijen maritim. Dorong diversifikasi pasar ekspor-impor. Tingkatkan daya saing kawasan industri biar kebagian relokasi. Kalau pejabat kita masih cuek, ya siap-siap gigit jari. Tapi kalau jeli gonjang-ganjing Beijing malah bisa jadi golden ticket buat perekonomian Nusantara. So, bola ada di kita. Teman-teman stay tuned dan terus kritis. Karena di era geopolitik serba cepat, yang lengah bakal tenggelam literally dan figuratively. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.